Allah untuk bersama-sama dikuatkan, dibekali dengan sabda Tuhan ini. Saudara-saudara, judul khotbah kita adalah buah anggur yang manis. Buah anggur yang manis. Saudara-saudara, kita kalau soal yang manis-manis banyak tentu suka. Kalau yang pahit-pahit banyak yang nggak suka. Banyak orang nggak suka minum obat karena pahit. Tapi diberikan sirupnya rasa jeruk mungkin lebih enak karena ada manis-manisnya. Saudara-saudara, ternyata kalau kita hobi tanaman, menanam pohon anggur ini rupanya paling sulit. Kalau saya ingat waktu rumah yang lama di bawah, rumah pendeta emeritus, ada anggurnya, ada pohon anggur dulu. Tapi lebih banyak yang mentah-mentah daripada yang merahnya. Dan merahnya juga kurang manis. Rupanya menanam pohon anggur ini bukan sesuatu yang gampang. Karena memang mahal begitu juga ya. Sesuatu yang mahal kita dapatkan memang agak sulit. Tapi kalau yang murah-murah gampang kali. Jadi kita mau diingatkan tentang cerita pokok anggur ini. Dalam pembacaan kitab Injil Matius, ada pemilik kebun anggur, yaitu Tuhan. Kebun anggurnya ini sama dengan manusia atau gereja. Atau sama juga itu dengan kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah sama dengan pokok anggur, kebun anggur sama dengan adalah milik Allah. Jadi kalau kita berbicara soal kerajaan surga, kita ini adalah kerajaan surga milik Allah. Jadi katakan dalam hatimu bahwa aku adalah milik Allah. Si kerajaan di bata kita. Lalu pada cerita kisah ini ada penggarap-penggarap atau penyewa. Penggarap-penggarap yang pertama penyewa ini adalah orang yang manusia-manusia yang serakah, yang tidak tahu diri, yang tidak mau berterima kasih. Karena sudah dikasih kerjaan, dia menyalahgunakannya. Lalu siapa yang disuruh pemilik ini untuk menagih sewa? Yang itu yang diceritakan sampai dipukuli, dibunuh, dilempari dengan batu. Itulah nabi-nabi yang disuruh oleh Tuhan. Ternyata banyak yang ditolak orang lain. Lalu selanjutnya siapa tentang anak ahli waris yang disuruh itu? Yang di kisahnya kita jelas tahu bahwa anak itu adalah Yesus Kristus. Itu pun diutus, itu pun ditolak, itu pun disalibkan sampai mati. Lalu selanjutnya ada lagi, siapa lagi yang ada di dalamnya? Yang di dalamnya itu ada rupanya penggarap-penggarap lain. Penggarap-penggarap lain. Siapa penggarap-penggarap lain itu? Gereja kita yang diberikan tugas. Demikian dari runtutan cerita itu, para pelaku-pelaku yang ada di dalam perumpamaan yang sama kita baca itu tadi. Saudara-saudara, ketika ini pembacaan dimulai dalam kitab Yesaya, ini adalah nyanyian yang dikatakan Yesaya, nyanyian adalah ungkapan hati Tuhan kepada umatnya.
bagaimana Tuhan memberikan suatu kehidupan kepada umat yang dinyatakan dalam kitab Yesaya ini, bahwa Tuhan menginginkan agar umatnya dapat tumbuh dengan subur dan berbuah dari pohon anggur. Sebab banyak juga pohon anggur ini kalau tidak dirawat dia hanya bulung saja teridah. Hanya daun saja. Dan kalau itu juga tidak dirawat, maka buahnya itu asam-asam. Tuhan yang membuat sesuatu kehidupan dalam kebun anggur itu dikelilinginya dengan pagar supaya aman. Lalu didirikannya menara penjaga supaya bisa menjaga kalau ada orang-orang masuk. Lalu dibuat pemilik kebun anggur itu ada tempat pengiripan atau anggur ini diperas supaya bisa menjadi minuman. Dan dipelihara dan dirawat. Tapi begitu kecewanya pemilik anggur ini, kebun anggur ini, rupanya buah anggur yang dari bagus dirawat, ternyata buahnya asam-asam. Jadi ini adalah suatu ungkapan hati Tuhan yang dimana dia berharap melalui kebun anggur itu akan menghasilkan uang, menghasilkan buah yang bagus. Saudara-saudaraku, rupanya pemilik kebun anggur yang adalah Tuhan ini sangat kecewa terhadap hasil yang didapatnya dari kebun anggur itu. Tuhan mengatakan kepada orang-orang, apalagi yang harus aku lakukan supaya buahnya manis? Tuhan mau menginginkan buahnya itu. Yang asam itu boleh menjadi manis kembali. Tuhan mengatakan, apalagi yang harus aku lakukan supaya dia berbuah bagus? Supaya kebun anggurku menghasilkan. Supaya aku merasa senang. Itulah yang dilukiskan dalam kitab Yesaya. Bagaimana keinginan yang besar dari Tuhan mengharapkan hasil yang baik, buah yang manis dari apa yang diharapkan Tuhan dalam kehidupan manusia. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, itu jugalah seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ternyata pemilik kebun anggur ialah Tuhan. Yang kebun anggurnya adalah kita, manusia, gereja. Rupanya sering mengecewakan pemiliknya, yaitu Tuhan kita. Tapi kita perlu disadarkan dari yang pertama kepada kita, bahwa kita manusia milik kepunyaan Tuhan ini. Tuhan sangat berharap bahwa kebunnya menjadi kebun yang subur, produktif, dan menggembirakan hati Tuhan. Dan memiliki kualitas yang baik. Ingatlah ada perlakuan istimewa yang luar biasa dari Tuhan. Dengan perawatannya, dengan pemupukannya, dengan penjagaannya. Ini artinya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita telah diberikan kenikmatan hidup dari Tuhan. Kita dipelihara Tuhan. Kita dijaga oleh Tuhan. Supaya kita bisa menikmati kehidupan kita. Tapi kita yang dilukiskan dalam kitab Yohanes, kadang carang-carang yang tidak berbuah.
Karena apa? Karena kita tidak tinggal di dalam Kristus. Karena itu kita diingatkan dari perumpamaan ini tadi, bahwa kita memang kita akui, kita ini adalah orang-orang yang tidak sempurna. Kebun anggur yang perlu memang harus memiliki suatu keinginan untuk tetap mau hidup di dalam Kristus. Kita tidak sempurna, saudara tidak sempurna, dan saya tidak sempurna. Karena kita selalu diingatkan bagaimana belajar kita untuk pengenalan kepada Kristus. Saudara-saudara, seperti yang dikatakan tadi, penggarap-penggarap, penyewa-penyewa lain itu adalah saudara dan saya. Kita kembali disuruh ke kebun anggur itu. Rawatlah ini. Jagalah ini. Sebab yang pertama itu sudah diusir. Penggarap-penggarap yang pertama sudah diusir. Maka Tuhan memilih orang lain untuk kembali merawat, menjaga kebun anggur yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa artinya perumpamaan ini buat kita semua? Kebun anggur yang menghasilkan buah yang manis tentu sangat menyukakan hati pemiliknya. Kita juga, rumah tangga kita, gereja kita, diri kita ini adalah kebun anggur yang harapan besar dari Tuhan. Ada perilaku-perilaku yang manis, ada perbuatan-perbuatan yang manis yang keluar dari kehidupan kita. Karena itu kita juga harus merawat diri kita. Bagaimana kita mau merawat diri kita? Yang pertama, satu kuncinya, hanya dengan kehidupan kita tetap mau mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita punya kelemahan satu dengan yang lainnya, maka penggarap-penggarap itu adalah kita. Kita harus saling menjaga. Kita harus saling mendukung. Kita harus saling doa. Supaya kita juga dapat menjadi berkat bagi orang lain dengan buah-buah yang manis. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kadang kita akui akibat dosa-dosa kita, maka kita menjadi buah anggur yang asam. Bagaimana perilaku buah anggur yang asam yang sering boleh kita nyatakan dalam hidup kita? Ada perilaku-perilaku yang jahat. Sama yang dikatakan oleh pembacaan ini tadi kepada kita. Bahwa buah anggur yang asam itu adalah sama seperti selalu ingin menguasai yang bukan miliknya, yang bukan haknya. Penggarap-penggarap yang pertama itu, mereka ingin menguasai yang bukan haknya. Serupa itu dengan kategori mencuri. Buah-buah anggur yang asam itu dapat kita nyatakan dalam perilaku yang tidak bertanggung jawab. Kita nggak bertanggung jawab kepada keluarga kita, tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Buah yang asam itu juga terlihat dari kita bagaimana kita suka berbuat semena-mena sesuka hati kita. Buah yang jahat itu juga ada yang dari pikiran-pikiran kotor. Saudara-saudaraku, sama seperti kita berharap anak-anak kita semua menjadi orang yang berperilaku yang baik. Anak-anak juga berharap
bahwa bapak ibunya menjadi orang figur yang bisa memberikan yang manis bagi keluarga kita. Tidak terlalu banyak pertengkaran-pertengkaran, keributan-keributan dalam keluarga kita. Anak-anak yang berperilaku manis menjadi anggur yang manis juga, yang suka tetap hidup dalam hormat kepada orang tuanya. Anak-anak yang manis dengan buah-buah yang manis ini tadi, juga dengan serius mau mengejar apa cita-citanya dan tetap belajar berserah kepada Kristus. Saudara-saudaraku, kepahitan-kepahitan dalam keluarga juga banyak. Kita sering kecewa terhadap perilaku anak kita yang tidak kita inginkan. Banyak perilaku-perilaku anak-anak kita yang selalu mencerminkan membuat kehidupan kita menjadi sangat tertekan. Mari kita mau belajar bersama-sama, juga sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu. Tuhan sebagai pemilik anggur itu menginginkan kita semuanya supaya berbuah yang manis, dapat menikmati kehidupan ini dengan syaratnya memang kita selalu belajar untuk tinggal kepada Tuhan. Dan barang siapa yang meninggalkan Yesus, keluar dari ajaran-ajaran Tuhan, maka mereka akan tersesat dan mereka akan menangis dan mereka akan jauh dari Tuhan. Itulah buah yang pahit. Inilah yang mau diinginkan Tuhan kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Janganlah kita menjadi anggur yang berbuah asam, yang tidak jujur. Janganlah kita menjadi buah-buah anggur yang asam, yang semakin banyaknya kemerosotan moral yang terjadi sekarang ini. Tapi kita menjadi penjaga-penjaga moral. Janganlah kita menjadi buah-buah yang pahit, karena tidak tahu berterima kasih. Tuhan sudah menjaga kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan suatu kehidupan kepada kita. Dan sudah memelihara kehidupan kita sekarang. Marilah kita menyadari hal itu. Itu semua keinginan Tuhan bagi kita supaya bisa kita menikmati kehidupan ini. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berupayalah untuk saling mendukung. Saudara kita semuanya, kita semakin menyadari perlunya hubungan baik antara sesama kita. Perlunya hubungan baik antara kita dengan Tuhan, supaya kita dapat berbuah manis dalam kehidupan ini. Hanya itu yang diinginkan Tuhan, karena tujuan khotbah ini adalah kita adalah kebun anggur Tuhan. Kita harus rawat dan baik, supaya kita berbuah yang manis dalam kehidupan kita. Bukankah itu yang kita inginkan semuanya? Itu semua kita dapatkan dari hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu selalu Tuhan mau mengajak kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, menyadari bahwa kekurangan dan kelemahan kita, tapi kita harus belajar dapat hidup bersama dengan Tuhan. Di dalam doa-doa kita, di dalam hubungan kita, dalam ibadah kita hari ini juga adalah buah yang manis bagi Tuhan. Dan ini menyukakan hati Tuhan ketika kita ada di bait Allah yang kudus. Terimalah berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang, penggarap-penggarap lain yang bisa membangun kehidupan kita kepada yang lebih baik lagi. Karakter, sifat yang baik hanya diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita dikuatkan, saudara dan saya, sebagai kebun anggur, mari kita mau belajar bahwa Tuhan menginginkan yang baik dari kehidupan kita. Bagi keuntungan kita, bagi kesenangan kita, Tuhan akan menjagamu, Tuhan akan melindungimu. Itulah yang diinginkan Tuhan bagi kita. Jangan lupakan Tuhan dalam setiap hidupmu. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah milik kepunyaan.